Formula E ini, menurut Anda bagaimana kacamata melihatnya, dijalankan atau tidak begitu? Karena ada perspektif kalau tidak dijalankan malah rugi nih kita. Ya, kalau saya mengusulkan untuk perlu renegosiasi ya untuk penyelenggaraan Formula E ini. Jadi renegosiasi untuk tidak diselenggarakan di tahun 2022 itu karena lebih karena timing atau karena apa? Menurut Anda lebih karena timingnya atau karena apanya? Karena timingnya, karena animo masyarakat saat ini juga tidak terlalu menggeliat gitu ya, tidak sudah turun drastis terhadap event-event yang event-event yang cenderung tidak menyentuh langsung dengan kehidupan mereka. Walaupun ada kemungkinan bisa menggeliatkan perekonomian seperti tadi dikatakan? Saya rasa itu proyeksi sebelum pandemi ya, dan kalau ini kita hitung pasca pandemi saat ini, apalagi ini sudah gelombang kedua dan gelombang berikutnya kita belum tahu seperti apa. Saya rasa ini gambling ya. Makanya saya mengusulkan untuk ini direnegosiasi ulang, meskipun uang yang dikembalikan itu tidak lagi 100%, Mbak Nana. Oke. Jadi uang yang dikembalikan itu pun bisa digunakan untuk saat ini ya, karena Pemprov DKI sendiri pendapatannya kan terkontraksi sangat tajam, sehingga itu bisa digunakan untuk mensupport kesehatan maupun pemulihan ekonomi saat ini. Baik. Yang jelas memang kalau kita bicara Pemprov DKI, kalau kita bicara berbagai tantangan yang ada, Mbak Ima, yang kerap kali kemudian ada tudingan, wah ini sengaja mempolitisasi, wah ini ada kaitannya dengan konstelasi politik di 2024. Kerap kali ada suara-suara seperti itu. Bagaimana Anda menanggapi berbagai masalah yang muncul di DKI dan selalu dikaitkan dengan politik? Justru kalau misalkan terkait ini ya, kita tidak ada yang namanya politisasi, tapi kita ini menjaga uang rakyat ini jangan sampai kita sudah mengeluarkan 1,3 triliun ini sia-sia. Karena di dalam jadwal penyelenggara yang sudah saya lihat, penyelenggara Formula E, Jakarta itu tidak ada masuk dalam jadwal dari mereka gitu di Juni 2022. Bahkan saya lihat instruksi gubernur mengharuskan Juni 2022 harus terjadi, tapi dalam hal ini saya lihat masih jauh, masih banyak hal-hal yang perlu kita lakukan untuk masyarakat selain Formula E. Masih banyak harus kita bantu masyarakat terutama dalam masa pandemi COVID ini. Silakan penutup dari Anda, Pak Aziz. Ya, saya kira begini ya. Kita sudah menjalani pandemi ini sekitar 2 tahun ya, kurang lebih. Dan selama pandemi ini Jakarta termasuk kota yang terbaik melakukan penanganan terhadap pandemi tersebut. Dan saya optimis ya bahwa di akhir tahun ini COVID ini sudah tidak lagi menjadi masalah besar untuk Jakarta, dan saya berharap bahwa Jakarta ini dapat menjadi kota internasional. Kalau Piala Eropa bisa dilaksanakan, lalu event-event tingkat dunia lainnya, Olimpiade bisa dilaksanakan. Dan bulan Maret 2022 akan ada MotoGP di Mandalika, Lombok. Itu bagian juga dari Indonesia begitu kan? Ya kenapa Jakarta tidak mampu melaksanakan event Formula E ini di bulan Juni? Menurut saya ini ada sebuah kebanggaan besar buat warga Jakarta khususnya, bahwa Jakarta pernah melaksanakan event internasional yang mana dampaknya akan mengangkat pariwisata bukan hanya di Jakarta tapi di seluruh Indonesia. Termasuk juga image yang nantinya ada di seluruh dunia bahwa Jakarta sudah aman untuk dikunjungi, mengundang turis dan sebagainya. Kita berharap dari sini titik balik kembalinya pariwisata Indonesia menjadi maju. Walaupun ada kemungkinan interpelasi, itu proses politik yang menurut Anda akan berjalan biasa saja? Ya, silahkan saja lah. Kalau menurut saya ya, apapun itu hak dari anggota dewan. Yang tidak bisa dihalangi oleh siapapun begitu. Saya menghargai hak tersebut. Baik, dan terima kasih sudah hadir di Mata Najwa malam hari ini untuk berbicara soal anggaran Provinsi DKI Jakarta. Malam ini kita juga membahas beberapa